Halo guys. Di sini dalam buku Komunikasi Pembangunan karya Profesor Deddy Mulyana terdapat 7 subbab pokok. Yang pertama adalah landasan konseptual komunikasi pembangunan. Bab yang kedua menjelaskan mengenai dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. Bab ketiga membahas mengenai pembangunan paradigma, permasalahan dan solusinya. Bab yang keempat mengenai komunikasi pembangunan. Bab yang kelima menjelaskan mengenai pendekatan komunikasi dalam pembangunan. Bab yang keenam menjelaskan mengenai implementasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. Bab yang ketujuh menjelaskan mengenai implementasi komunikasi pembangunan. Dan yang terakhir ada membahas mengenai kesimpulan. Yuk simak video kali ini. Baik, bab yang pertama mengenai landasan konseptual komunikasi pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 3 subpokok. Yang pertama adalah menyoal eksistensi komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan sendiri ini merupakan usaha pemilihan strategi dan model komunikasi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam rangka pembangunan. Yang kedua adalah perkembangan konsep dan istilah. Yang pertama, jurnalisme pembangunan. Jurnalisme pembangunan sendiri merupakan perliputan pembangunan sebagai proses daripada sebagai peristiwa pembangunan yang dimaksud. Yang kedua adalah komunikasi penunjang pembangunan. Secara umum, komunikasi penunjang pembangunan adalah suatu penggunaan yang berencana sumber-sumber informasi dan komunikasi seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan komponen penting di dalam proses pembangunan. Inti ideologi komunikasi pembangunan adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan produk dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Yang ketiga adalah aspek teoritis yang berpengaruh. Yang pertama terdapat teori evolusi. Nah, teori evolusi ini menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Teori evolusi ini juga beranggapan bahwa perubahan sosial berjalan secara perlahan dan bertahap. Teori yang kedua adalah teori fungsionalisme. Menurut asumsi teori ini, di mana masyarakat manusia tak ubahnya seperti sistem fungsi pada organ tubuh manusia. Karena itu, memahami masyarakat manusia dapat dipelajari seperti memahami fungsi-fungsi tubuh manusia yang teratur, bahwa fungsi yang satu mempengaruhi fungsi yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, disfungsi pada satu sistem mengakibatkan disfungsi pada sistem yang lain. Bab yang kedua adalah dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 6 subpokok. Yang pertama adalah definisi komunikasi perubahan. Komunikasi dimaknai sebagai sebuah proses, peristiwa, tindakan mempengaruhi melalui pesan atau makna secara sengaja. Jadi, komunikasi ini dapat dipandang sebagai alat sarana dalam melakukan suatu tujuan. Sedangkan perubahan pada konteks ini juga harus dimaknai sebagai proses transformasi simbolis pada mekanisme, pengertian, pemahaman, dan perubahan dalam diri individu, kelompok, dan masyarakat, senantiasa saling mempengaruhi dalam kondisi tertentu. Yang kedua adalah fungsi komunikasi bagi perubahan. Secara umum, fungsi komunikasi dapat dikatakan memiliki domain kajian yang secara substansif sama, yakni tentang diri dan sosial kemasyarakatan. Gordon merumuskan 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sosial, yang fungsi kedua adalah komunikasi ekspresif, yang ketiga fungsi komunikasi ritual, yang fungsi keempat adalah komunikasi instrumental. Yang ketiga adalah faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal komunikasi.
Berdasarkan perspektif model Laswell, secara umum dapat dikomunikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang dilakukan bagi terjadinya perubahan, yakni yang pertama adalah kepercayaan dan daya tarik komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga saluran, yang keempat halayak, yang kelima efek. Nah, faktor yang kedua ini adalah faktor eksternal, di mana pengaruh sosial budaya dalam komunikasi. Suatu sistem sosial akan bertahan hidup ketika seperangkat aturan sosial budaya diwariskan secara turun-temurun kepada anggota kelompoknya sebagai sumber rujukan keyakinan dan kepercayaan bersama. Yang keempat adalah tahap perubahan dalam komunikasi. Terdapat 6 tahap perubahan, yakni kesadaran, pengetahuan, kesukaan, pilihan, pernyataan, dan tindakan. Yang kelima adalah komunikasi dan perubahan masyarakat. Peran komunikasi dalam perubahan masyarakat adalah sebagai penggugah, pengaruh, dan pengendali perubahan agar perubahan tersebut tetap bermanfaat dan berlangsung secara teratur. Yang keenam adalah penggunaan teori persuasi komunikasi. Terdapat 2 teori. Yang pertama adalah teori-teori komunikasi antar pribadi, yang dimana komunikasi antar pribadi menurut Joseph adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik. Yang kedua adalah teori-teori komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang berinteraksi yang mempunyai tujuan yang sama. Baik, yang bab ketiga adalah pembangunan paradigma permasalahan dan solusinya. Di dalam bab ini terdapat 9 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian paradigma. Paradigma dalam konteks ini adalah nilai dan tema-tema pemikiran untuk memahami kondisi sejarah dan keadilan sosial bagi kerangka konsepsi makna realitas sosial. Artinya di mana bahwa paradigma ini merupakan dasar berpikir kita dalam melihat suatu realitas sehingga mampu mempengaruhi apa yang akan kita pilih, apa yang kita lihat, dan apa yang kita ketahui. Yang kedua, pengertian dan definisi pembangunan. Menurut Rogers dan Schoemaker pada tahun 1971 mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, di mana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapat per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Sedangkan pembangunan itu idealnya merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik atau ke arah yang positif. Yang ketiga adalah paradigma dan teori awal pembangunan. Paradigma merupakan awal pembangunan. Pada mulanya banyak terinspirasi oleh 3 teori besar tentang perubahan sosial pada masyarakat, yakni teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Yang keempat adalah teori awal pembangunan, dimulai dari modernisasi, ketergantungan menuju satu sistem dunia. Yang kelima adalah kritik paradigma pembangunan. Di dalam kritik ini ada kemajuan dan kemunduran dari pembangunan sendiri. Yang keenam adalah pembangunan, di mana di sini terdapat penyebab dan akibat. Beberapa alasan yang menjadi penyebab kegagalan paradigma awal pembangunan. Yang pertama adalah konsep pembangunan yang dimaknai hanya sebagai ideologi tunggal. Yang kedua, pendekatan pembangunan yang digunakan yaitu pendekatan teori ekonomi politik. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan konsep pembangunan yang digunakan. Yang keempat, praktek pembangunan yang dilakukan belum berpihak kepada masyarakat. Nah, yang ketujuh adalah paradigma baru pembangunan. Di dalam sini terdapat model pembangunan yang pada rakyat. Yang ke-8 adalah model pembangunan yang relevan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat perlu diwujudkan segera, maka dari itu Jack Roman menyusun dan merumuskan 3 model praktik pembangunan pada masyarakat, yakni yang pertama adalah model pengembangan lokal, yang kedua model perencanaan sosial, yang ketiga adalah model aksi sosial strategi dasar. Nah, yang ke-9 adalah perbandingan model pembangunan. Terdapat 3 model pembangunan yang relevan. Model pembangunan tersebut meliputi model pembangunan dengan indikator pertumbuhan ekonomi, yang kedua model pembangunan kebutuhan dasar dan kesejahteraan, yang ketiga model pembangunan yang berpusat pada rakyat.
Baik, bab yang keempat adalah komunikasi pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 3 subbab pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian komunikasi pembangunan. Nah, pengertian komunikasi pembangunan itu ada 2 pengertian, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Yang pertama adalah pengertian dalam arti luas, di mana komunikasi pembangunan ini meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pasar secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sedangkan pengertian komunikasi pembangunan dalam arti sempit adalah segala upaya cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memperkasai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan profesi dalam pembangunan. Yang kedua adalah perspektif komunikasi pembangunan. Terdapat 3. Yang pertama adalah komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi. Yang kedua, komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi. Dan yang ketiga, komunikasi pembangunan dalam masalah distribusi informasi, penerangan, pendidikan keterampilan, rekayasa sosial, dan perubahan perilaku. Nah, yang ketiga adalah strategi baru komunikasi pembangunan. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan, yang pertama adalah komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. Yang kedua adalah memanfaatkan media rakyat dalam pembangunan. Yang ketiga, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam media rakyat. Yang keempat, menyempatkan jurang pemisah melalui redundansi. Yang kelima, menanggulangi bias proliferasi. Yang keenam adalah memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan. Yang ketujuh, menyusun pesan. Baik, bab yang kelima adalah pendekatan komunikasi dalam pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 2 subbab pokok yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai kritik pendekatan mekanistik media massa, di mana pada model komunikasi yang mekanistik, arus komunikasi berimplikasi pada pusat arus informasi yang cenderung menciptakan ketergantungan pada sumber pesan. Nah, sumber komunikasi dalam model satu arah ini didefinisikan sebagai komunikator yang memiliki otoritas dan kewenangan atau kekuasaan dalam menentukan isi pesan dan ide pembangunan. Yang kedua adalah pendekatan komunikasi patriotoris. Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Baik, bab yang keenam adalah implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 2 subbab pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teknologi komunikasi dan dampak bagi pembangunan. Nah, teknologi komunikasi sejak perkembangan banyak berdampak terhadap perubahan dalam masyarakat, baik yang berdampak perubahan ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Adapun menurut Rogers, ada 3 dampak akibat pengembangan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan. Yang kedua adalah dampak langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah dampak yang diantisipasi dan tidak diantisipasi. Yang kedua adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang dimana yang pertama adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan latar belakang budaya dan agama sejarah yang berbeda. Baik, bab yang ketujuh adalah implementasi komunikasi pembangunan. Di dalam bab ini terdapat 5 subbab pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi pembangunan dan perencanaan komunikasi. Yang pertama, tahap perencanaan komunikasi. Perencanaan yang baik selalu memerlukan beberapa tahapan dalam penerapannya sehingga dapat mencapai sasaran yang akan ia tuju. Adapun tahap tersebut meliputi yang pertama, pemilihan komunikan, penyusunan pesan, penentuan saluran atau media yang tepat untuk menyampaikan pesan, frekuensi harus sesuai dengan intensitas yang diharapkan, dan yang terakhir adalah waktu dan tempat. Yang kedua adalah ciri-ciri perencanaan pembangunan. Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tojo Wijojo adalah yang pertama, usaha yang dicerminkan dalam rencana mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Yang kedua, usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah sasaran perubahan berorientasi kepada halayak.
Nah, di mana Harmoko mengemukakan pesan yang disampaikan kepada halayak haruslah yang pertama pesannya hangat atau aktual dan cocok dengan kepentingan halayak. Yang kedua, pesannya harus mengunggah hati halayak sehingga gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan ini sudah seperti memiliki milik si penerima pesan sendiri. Yang ketiga adalah pesan harus menimbulkan dorongan bertindak bagi halayak secara spontan dan penuh kesan. Nah, yang ketiga adalah membangun jaringan media komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi dan difusi inovasi. Sebagai proses difusi inovasi dalam pengertian komunikasi, difusi inovasi ini bertujuan untuk mengubah masyarakat melalui penyebarluasan ide-ide dan hal-hal baru. Nah, penyebarluasan inovasi ini menyebabkan masyarakat menjadi berubah dan berubah sosial pun melangsungkan orang untuk menemukan dan menyebar hal-hal yang baru masuk inovasinya ke tengah-tengah sistem sosial disebabkan terjadinya komunikasi antar anggota suatu masyarakat juga antar suatu masyarakat lainnya. Dalam proses penyebaran luasan inovasi terdapat unsur-unsur utama. Yang pertama adalah adanya suatu inovasi, yang kedua yang berkomunikasi melalui saluran tertentu, yang ketiga dalam suatu jangka waktu tertentu, yang keempat diantaranya para anggota suatu sistem sosial, dan yang kelima adalah implikasi politis pada komunikasi inovasi. Baik, di dalam buku ini terdapat kelebihan dan kekurangan, adapun juga terdapat kesimpulannya. Yuk simak.